Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sholat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk bersama dalam rangka mentaati perintah Allah, yaitu perintah belajar untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat-nasihat daripada baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita senantiasa dituntun, dibimbing menuju jalan surganya Allah tanpa hisab. Allahumma amin. Jamaah sholat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyampaikan tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin baginda Nabi Muhammad SAW berpidato tidak boleh meninggalkan 4 hal di bulan Ramadan, yaitu senantiasa memperbanyak kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa, jamaah yang dirahmati Allah? Jadi kalimat thayyibah itu kalimat yang baik diucapkan, itu namanya kalimat thayyibah. Lah apa saja isinya kalimat thayyibah itu? Yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap mengawali apapun pekerjaan. Berangkat bekerja dari rumah baca bismillah, kalau bisa baca keluar rumah itu bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Maka setiap perjalanan kita akan dilindungi oleh para malaikat, sehingga kita ditakdir di perjalanan itu ada celaka, karena baca itu tidak jadi celaka. Maka pentingnya kita belajar agama. Maka suatu saat amalan-amalan thayyibah ini harus senantiasa kita kerjakan, jangan sampai kita tinggalkan. Sebetulnya kalimat thayyibah itu sangat banyak. Di antara membaca kalimat yang sudah kita baca setiap selesai sholat, yaitu takbir, tahmid, tahlil, itu juga kalimat thayyibah. Maka siapa senantiasa memperbanyak kalimat thayyibah, maka dia senantiasa dalam hidupnya tiap hari dalam bentengnya Allah, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita. Allahumma amin. Sekarang kita berpikir bagaimana menyiapkan ekonomi untuk masa depan. Jadi setiap manusia itu mempersiapkan untuk masa depannya di dunia ini. Tidak ada yang tidak mempersiapkan. Jadi setiap orang hidup di dunia ini akan mempersiapkan tentang ekonominya. Nah, di dunia saja tidak mau susah, memikirkan siang malam bekerja tanpa henti, tanpa mengenal lelah, agar hidup di dunia ini ekonominya bagus. Itu di dunia, dan singkat sementara. Kita akan hanya diberi waktu tidak lama di dunia ini. Yang lama nanti adalah kehidupan akhirat. Kita diberi 2 kehidupan, 2 alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat. Dunia saja kita siapkan begitu semangatnya, yang hanya sebentar itu loh, yang gak lama itu loh kita persiapkan. Loh, akhirat itu yang selama-lamanya. Kalau kita tidak pikir akhirat, bagaimana sengsara yang selama-lamanya bisa kita sanggup untuk menerima penderitaan itu, supaya kita ini tidak mengalami penderitaan yang lama-lama di akhirat. Maka amalkan agama. Supaya bisa mengamalkan agama, maka duduk di dalam majelis ilmu. Jamaah sholat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita usaha supaya ekonominya bagus. Tiba-tiba masalah datang bukan dari ekonomi, tiba-tiba masalah datang dari arah kesehatan. Ekonominya bagus, kesehatannya bermasalah. Nah, ini kan kalau kita tidak dibentengi dengan iman yang baik, maka kita senantiasa mengeluh apa yang telah diberikan oleh Allah. Seperti halnya Nabi mengatakan, orang yang imannya lurus, apapun yang diberikan Allah kepada kita,
maka akan kita terima dengan sebaik-baiknya. Karena sakit itu setiap hari dosa berguguran. Jadi orang diberi kesehatan juga kita gunakan sebaik-baiknya untuk amal agama, maka kesehatannya akan menjadi kebaikan. Kalau kita sakit, kita syukuri, maka dosa tiap hari berguguran. Kemudian kita usaha supaya sehat, nggak sakit, memikirkan kesehatan kita, tiba-tiba masalah datang dari arah kerukunan. Jadi antar tetangga, keluarga tidak rukun. Itu masalah selalu datang. Itulah dunia. Tiba-tiba masalah datang dari arah kerukunan. Maka apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi masa depan yang kita sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kita hidup ini tidak tahu apa yang akan terjadi di masa datang, di masa depan. Maka Allah SWT menyampaikan, wa tazawwadu fa inna khairal zati taqwa wa takuni ya ulil albab. Jadi kalau orang di dunia ini Allah katakan semuanya akan diberi masalah kecuali orang yang bertakwa. Loh, kan jelas. Kalau orang banyak masalah berarti dia tidak takwa, tidak manut aturan Allah. Kalau kita ini manut aturan Allah, dunia itu enak-enak saja. Mau itu sakit, mau itu nggak punya apa-apa di dunia, wong Allah yang buat. Pasti ada hikmah untuk kehidupan kita. Itulah disampaikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwasanya kalau kita ini tidak ingin ada masalah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ini satu ayat yang bisa kita sampaikan sedikit. Yang penting berusaha dan berdoa kepada Allah agar kita bisa mengamalkan sehingga dalam kehidupan dunia akhirat kita ini senantiasa bahagia selama-lamanya. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan besok lagi tentang cerita ketakwaan ini. Jadi intinya Allah katakan kalau di dunia itu penuh dengan masalah, setiap manusia diberi masalah kecuali orang yang takwa. Nah, ini kita ulang-ulang. Oh, kalau saya itu manut Allah, masalah selesai. Kalau kita tidak manut Allah, berarti masalah terus berdatangan. Nah, ini kita tancapkan dalam hati. Supaya masalah ini selesai, ya kita ini datang untuk mendatangi perintah Allah. Kita ini ada suara adzan. Itu kita tiap hari itu diagungkan asma Allah 6 kali. Dalam adzan itu dipanggil 6 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam adzan 3 kali, dalam qomat 3 kali, 6 kali. Berarti kalau kita ini nggak mau datang, imannya cacat, imannya tidak sempurna. Nah, kalau kita ini menghadap Allah dengan iman yang cacat seperti ini, bagaimana sengsaranya? Maka untuk itu kita ingatkan setiap diri kita masing-masing, kita kan, oh ini sudah suara adzan, dipanggil oleh Allah, diberi surga, diberi kenikmatan, segera datang, jangan sibuk dengan dunia. Waktu duhur itu waktu istirahat, mari kita pikirkan, oh ini waktu istirahat, mengistirahatkan diri kita, badan kita, agar badan kita ini awet, tahan lama. Itu maka diberi waktu untuk menyembah Allah 5 kali itu biar badan kita awet. Nah, kalau kita kerja tahu-tahu meninggalkan dunia ini, tidak membawa amal, alangkah sengsaranya. Hidup kita dunia sudah susah, akhirat bertambah susah. Maka supaya tidak terjadi itu, mari kita senantiasa berusaha, berikhtiar untuk senantiasa belajar agama, sehingga Allah tolong kita untuk bisa mengamalkan agama ini dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad
Ya Rabbi salli alaihi wasallim.